Assalamualaikum. Selamat datang di Risalah Hati Channel, tempat di mana kisah sederhana menjelma jadi pelajaran berharga. Jika cerita ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komentarmu di kolom komentar. Karena satu dukungan kecil darimu berarti besar bagi kami untuk terus berkarya. Selamat menikmati kisahnya. Aku dinikahi pria bertato preman pasar. Saat malam pertama aku dibuat menangis semalaman. Ternyata, aku bukan siapa-siapa di pasar ini. Hanya Laras, gadis biasa yang kebetulan lahir dari rahim istri Pak Jafar, kepala keamanan pasar Sentosa. Hidupku tenang, sederhana, dan bisa dibilang membosankan. Tapi kedamaian itu berubah sejak sosok bertato muncul di antara lorong-lorong pasar yang bau ikan asin dan tanah basah. Dia datang pada pagi yang lembab, saat embun masih menggantung di ujung terpal lapak sayur. Bajunya lusuh, celananya robek di lutut, dan aroma tembakau murahan melekat di tubuhnya. Tato menjulur dari lengan hingga ke lehernya. Gambar naga menyeringai angkuh seolah sedang menantang siapapun yang menatapnya. Awas, jangan ngeliatin dia terlalu lama. Itu Bram, anak buah Pak Joyo yang baru keluar dari penjara. Bisik Burini, penjual ayam potong, sambil meletakkan plastik berisi jeroan ke atas timbangan. Aku menelan ludah. Penjara? Kenapa dia kesini? Tanyaku pelan. Entahlah, tapi dia udah 2 hari mondar-mandir di sini. Bukan tipe orang yang datang cuma buat belanja kangkung, kan? Aku mengangguk, berusaha tak terlihat penasaran. Tapi sulit. Ada sesuatu dalam cara dia berjalan, pelan, berat, seperti membawa beban hidup yang tak terlihat, yang menarik mataku. Hari-hari berlalu, dan kehadiran Bram semakin terasa. Dia tak pernah bicara banyak, hanya duduk di bangku kayu dekat lapak buah, merokok sambil menatap lalu lalang orang. Kadang, dia membantu Mang Udin mengangkat karung bawang, kadang membetulkan roda gerobak tua milik Pak Kadir. Pria bertato dengan sejarah kelam yang katanya berbahaya, malah membantu lebih banyak daripada para preman pasar yang biasa merampas retribusi. Suatu sore, aku melihatnya duduk di dekat kolam belakang pasar, tempat langka yang hanya beberapa orang tahu. Aku mendekat, tanpa tahu kenapa. Mungkin rasa ingin tahuku sudah kelewat batas. Sendiri terus? Tanyaku, pelan. Dia menoleh, dan untuk pertama kalinya, aku bisa melihat matanya jelas. Mata yang lelah tapi tajam, seperti menyimpan luka bertahun-tahun. Kadang lebih baik sendiri daripada bareng orang yang cuma pura-pura peduli. Jawabnya, datar. Aku terdiam. Kalimat itu seperti menamparku. Entah kenapa aku merasa ia sedang bicara pada dirinya sendiri. Aku Laras, ucapku, mencoba mencairkan suasana. Bram. Kami terdiam beberapa detik. Aku kira, kamu orang jahat, kataku jujur. Dia tertawa kecil. Suara tawanya serak, dalam, tapi bukan tawa bahagia. Semua orang juga mikir gitu. Bahkan sebelum aku sempat bilang halo. Apa kamu memang pernah melakukan hal buruk? Bram menatapku lama, seakan menimbang apakah aku pantas tahu atau tidak. Lalu, perlahan, dia bicara. Aku pernah bunuh orang, Laras. Jantungku seakan berhenti berdetak. Tanganku spontan mengepal di sisi tubuh. Dia yang nyakitin adikku. Lanjutnya, suara bergetar. Memperkosa dia. Polisi diam. Waktu itu aku cuma punya 2 pilihan. Duduk diam, atau ambil keadilan dengan tanganku sendiri. Aku menatapnya. Tubuhku kaku. Tapi bukan karena takut. Justru, aku merasa ingin menangis. Apa adikmu masih hidup? Dia mengangguk pelan. Tapi jiwanya enggak. Sejak kejadian itu, dia nggak pernah tersenyum lagi. Dan
Harus bayar semuanya dengan 8 tahun di balik jeruji. Sekarang aku di sini, coba hidup normal. Meski aku tahu, orang-orang gak akan pernah benar-benar lupa. Aku duduk di sampingnya. Dekat, tapi masih memberi jarak. Bram, aku gak tahu harus bilang apa. Tapi, aku percaya, orang yang menyesali perbuatannya dan berusaha jadi lebih baik, layak diberi kesempatan. Dia menoleh padaku. Matanya memerah. Aku capek. Laras. Capek dicap setan. Capek disalahpahami. Kadang aku pengen pergi aja. Hilang. Aku menggenggam tangannya. Kasar. Penuh bekas luka. Kalau kamu pergi, siapa yang bantu Mang Udin angkat karung? Siapa yang benerin gerobak Pak Kadir? Siapa yang duduk di kolam ini? Ngomong jujur ke aku tanpa topeng. Dia terdiam. Wajahnya bergetar. Lalu, tanpa aba-aba, dia menangis. Tangisan pelan, nyaris tak bersuara, tapi cukup untuk membuat hatiku retak. Sejak hari itu, pasar tak lagi sekadar tempat jual beli. Lorong-lorongnya menyimpan rahasia, luka, dan perlahan, benih kepercayaan. Dan aku bukan lagi Laras yang membosankan. Aku adalah saksi dari sebuah hati yang sedang belajar mencintai dirinya sendiri, meski dunia belum sepenuhnya mau memaafkannya. Pagi itu seperti biasa. Bau ikan asin bercampur bau tanah basah menyergap hidung begitu aku melangkah ke lorong sayur. Matahari belum tinggi, tapi keringat sudah mulai membasahi pelipis. Aku sedang membantu Bu Ina menata ikatan kangkung di atas tikar plastik yang lembab. Ketika suara langkah berat dan lambat terdengar dari ujung lorong. Bukan langkah sembarang orang, terdengar mantap, menyeret beban, seolah dunia di pundaknya terlalu berat untuk disanggah. Semua orang berhenti, mata-mata menoleh, leher terjulur, tubuh menegang. Seorang pemuda tinggi menjulang, tubuhnya kekar seperti pembelah batu, muncul begitu saja dari balik tumpukan karung sayur. Tato menjalar dari leher hingga ke kedua lengannya yang telanjang, menyembul dari balik kaos hitam usang yang sudah pudar warnanya. Sorot matanya dingin, tak berkedip. Suasana lorong yang biasanya ramai oleh teriakan ibu-ibu mendadak sunyi. Hanya suara lalat dan gemericik air sisa cucian sayur yang masih terdengar. "Siapa itu?" bisik Bu Ina, berhenti menata kangkung. Aku menelan ludah, ikut menatap. Jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Bukan karena takut, lebih kepada rasa waspada yang muncul entah dari mana. Pemuda itu berjalan perlahan, matanya menelisik setiap kios. Ia tak berkata-kata, hanya berhenti di depan satu lapak, menatap pedagangnya, lalu mengangkat tangan, mengisyaratkan tawaran bantuan. Tapi setiap kali ia mendekat, pemilik lapak justru buru-buru menggeleng, menghindari tatapannya. Ada yang pura-pura sibuk menata barang, ada pula yang terang-terangan menyuruhnya pergi. "Maaf, Mas, saya sudah punya anak buah," kata Pak Jono, pemilik lapak buah. Nadanya gugup meski mencoba tegas. Pemuda itu hanya mengangguk, lalu melangkah lagi. Sunyi tetap meliputi lorong, seolah napas semua orang tertahan. Bahkan kucing liar yang biasanya berkeliaran pun memilih menjauh. Ketika ia mendekat ke arah kami, tubuhku menegang. Aku bisa melihat wajahnya dengan lebih jelas kini. Rahangnya tegas, kulitnya legam terbakar matahari. Ada bekas luka di pelipis kirinya. Tapi yang paling menonjol, matanya. Mata yang penuh beban. Mata orang yang sudah lama tidak tidur tenang. "Perlu bantuan, Bu?" tanyanya. Suaranya serak, berat, tapi sopan. Bu Ina menggeleng cepat-cepat. "Enggak, Mas, sudah ada yang bantu." Pemuda itu menoleh padaku. Sekilas, hanya 1 detik, tapi cukup untuk membuatku merasa seolah ia bisa melihat sampai ke lubuk hati terdalamku. Aku tidak tahu apa yang membuatku tidak mengalihkan pandangan. Tapi ada sesuatu dalam dirinya. Bukan hanya soal tato atau postur tubuhnya yang menyeramkan, tapi kehampaan dalam cara ia bicara. Seperti seseorang yang sudah terlalu lama tidak didengarkan.
Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, ia melangkah pergi. Aku menoleh menatap punggungnya menjauh, lalu melihat keramaian kembali bergerak. Pedagang mulai berceloteh lagi, seakan semua lega ia tak tinggal lebih lama. Masya Allah, serem banget, tato di mana-mana. Komentar Bu Ina sambil mengelus dadanya. Itu pasti anak buah Pak Joyo. Kudengar dia baru keluar dari penjara. Sambung Bu Rini dari lapak sebelah. Suaranya berbisik tapi sengaja dikeraskan. Penjara? Tanyaku, terkejut. Iya, kasus pengeroyokan katanya. Orang bilang dia beringas. Nggak bisa diajak ngomong baik-baik. Aku terdiam. Dalam hati, ada gelombang perasaan yang tak bisa dijelaskan. Rasa ingin tahu yang bercampur ngeri. Siapa sebenarnya dia? Kenapa dia datang ke Pasar Sentosa? Tempat yang bahkan pencopet pun jarang betah? Namanya Bram, ucap seseorang di belakangku. Ternyata Pak Jafar, ayahku, sudah berdiri sambil melipat tangan di dada. Sorot matanya tajam mengawasi arah kepergian pemuda itu. Bapak kenal dia? Tanyaku. Sedikit. Dia anak buah Pak Joyo. Tapi kayaknya udah gak ada sangkut paut lagi sekarang. Aku dengar dia balik ke sini nyari kerja. Bukan nyari ribut. Tapi kita lihat saja. Aku menatap ayahku. Lalu kembali melihat ke lorong tempat Bram tadi berlalu. Rasa penasaran menggeliat. Mungkin karena hidupku yang terlalu monoton. Atau mungkin karena matanya tadi. Mata yang seakan menyimpan cerita yang belum sempat diceritakan. Dan sejak hari itu, lorong pasar tak pernah terasa sama lagi. Karena di tengah bau ikan asin, teriakan pedagang, dan panas yang menyengat, ada satu sosok asing yang diam-diam mulai mengubah segalanya. Lihat tuh, preman dari mana lagi? Bisik Bu Ina sambil mencubit lengan bajuku. Aku mengikuti arah pandangannya. Dia lagi. Lelaki bertato yang seminggu terakhir ini selalu muncul di lorong pasar, lalu menghilang entah kemana. Aku belum tahu namanya. Tapi wajah dan langkahnya mulai akrab di mataku, meskipun tidak di hati orang-orang. Dia berdiri di pojok kios milik Pak Jono, mencoba menawarkan bantuannya lagi. Tapi seperti biasa, hasilnya nihil. Pak Jono hanya menatapnya datar, lalu menggeleng tanpa berkata apa-apa. Pemuda itu tidak membantah. Ia hanya mengangguk pelan dan berjalan lagi, menyusuri lorong yang penuh bisik-bisik dan pandangan tajam. Kenapa dia terus datangnya? Padahal udah jelas ditolak semua orang. Tanya Bu Ina, setengah kesal, setengah takut. Aku diam. Mataku mengamati dari jauh. Lelaki itu tak pernah membalas tatapan sinis atau komentar pedas yang dilontarkan para pedagang. Dia hanya lewat. Diam. Seolah dunia ini sudah terlalu bising dan dia tak punya tenaga untuk berteriak balik. Namanya Gilang. Kata ayahku malam harinya, saat kami sedang makan malam dengan lauk sederhana, tumis kangkung dan telur dadar. Aku menoleh. Gilang. Iya, aku bicara dengannya tadi pagi. Dia datang ke pos keamanan, minta izin numpang istirahat sebentar. Terus, dia sopan, bahasanya rapi, nggak ngotot, cuma bilang dia butuh pekerjaan. Katanya, dia capek dipandang kayak sampah cuma karena tampangnya. Aku menunduk. Teringat tatapan Gilang tadi siang. Bukan tatapan liar atau mengancam, tapi justru teduh. Ada lelah yang mengendap di matanya, seperti air yang diam di dasar sumur tua. Dia beneran dari penjara, Pak? Tanyaku ragu-ragu. Ayah menghela napas. Iya, tapi bukan karena dia kriminal jalanan. Dulu dia kerja jadi tukang bangunan. Pernah kelahi sama mandornya karena masalah upah. Di penjara 2 tahun karena mandornya orang dalam. Aku tertegun. Dunia memang kejam, ya? Satu kesalahan, bahkan yang dibela karena harga diri, bisa mengubur masa depan seseorang dalam stigma yang tak habis-habis. Apa Bapak percaya dia orang baik? Ayah memandangku dalam, lalu tersenyum samar. Orang baik bukan berarti nggak pernah salah.
Tapi dia mau belajar dari salahnya. Itu yang penting. Aku menelan ludah. Kata-kata ayah menancap di dada seperti belati kecil yang tidak melukai, tapi justru membuatku sadar. Aku pun sempat ikut memandang Gilang dengan cara yang salah. Keesokan paginya, hujan turun deras. Lorong pasar berubah jadi sungai kecil. Air mengalir deras membawa plastik, daun kangkung, dan potongan kardus. Para pedagang panik, berlarian menyelamatkan barang dagangan. Terpal bocor, lapak ambruk, dan suasana kacau balau. Aku sedang mencoba menyelamatkan beberapa ikat kangkung Bu Ina saat aku mendengar teriakan. Pak Darto jatuh. Dia keseret air. Refleks. Aku menoleh. Seorang pria tua terkapar di ujung lorong. Badannya setengah tenggelam di aliran air yang semakin deras. Beberapa orang hanya berteriak tanpa bergerak. Bingung harus apa. Lalu, dia muncul. Gilang. Tanpa sepatah kata, dia berlari menerjang arus air dan menarik tubuh Pak Darto dari genangan yang nyaris menenggelamkan. Dengan susah payah, dia membopong tubuh tua itu ke tempat kering, membaringkannya, dan mengecek nadinya. Dia pingsan. Ada yang punya minyak kayu putih. Teriak Gilang. Semua terdiam. Syok. Beberapa orang buru-buru menghambur membantu. Gilang tetap tenang, menyeka wajah Pak Darto dengan sapu tangan lusuh dari sakunya. Pak Darto masih bernapas. Katanya lega. Bu Ina berdiri di sampingku, mulutnya setengah terbuka. Ya Allah, dia yang nolong. Aku mengangguk pelan. Sore itu, langit belum benar-benar cerah. Tapi di mata para pedagang, untuk pertama kalinya, pandangan terhadap Gilang sedikit berubah. Bukan karena tatonya hilang, bukan karena ia mendadak jadi bersih atau ramah, tapi karena hari itu, di tengah hujan deras, seseorang yang dianggap preman justru menjadi satu-satunya yang bergerak saat semua orang memilih mundur. Dan aku tahu, itu baru awal dari kisahnya. Dari kisah kami. Pagi itu, lorong pasar meledak bagai sarang lebah yang diganggu. Orang-orang berkumpul di depan pos keamanan. Wajah-wajah merah oleh emosi dan penuh bisik-bisik yang tak lagi mereka sembunyikan. Kata-kata kasar melayang di udara seperti sampah plastik yang tertiup angin. Sudah gila, Pak Jafar? Teriak Pak Jono lantang. Tangannya menunjuk-nunjuk ke arah papan pengumuman kecil di depan pos. Orang kayak gitu dijadikan penjaga malam. Dia mantan narapidana, Pak. Sahut Bu Rini dengan suara nyaring. Nada jijik tak tersembunyi. Tato di mana-mana. Mukanya seram. Siapa yang bisa tidur tenang kalau ada dia keluyuran? Aku berdiri tak jauh dari kerumunan. Menunduk. Nama Gilang terpampang jelas dalam pengumuman tertulis tangan itu. Mulai malam ini, penjaga malam, Gilang. Tertanda tangan ayahku sendiri, Pak Jafar. Di antara kerumunan itu, Gilang berdiri tegak di samping ayahku, diam. Wajahnya datar, tidak tersinggung, tidak membela diri. Hanya menatap kosong, seperti seseorang yang sudah terlalu lelah mendengar tuduhan dan prasangka. Seperti seseorang yang tahu bahwa di dunia ini, kadang kebaikan tak cukup keras untuk menggugurkan cap buruk. Ayah mengangkat tangan, menyuruh semua diam. Suaranya tenang, tapi tegas. Beri dia kesempatan, katanya pelan. Tapi cukup kuat untuk menembus kebisingan itu. Semua orang berhak berubah. Berubah? Pak, kita ini pasar, bukan tempat rehab. Sahut Pak Jono sinis. Ayah tak gentar. Dan pasar ini bukan tempat buat menilai orang hanya dari masa lalunya. Aku memandang ayahku lama. Di antara semua kebisingan itu, dia satu-satunya yang berdiri membela seseorang yang tidak pernah diminta siapapun untuk dibela. Dan entah kenapa, dadaku terasa hangat melihatnya. Malam harinya, saat aku membereskan sisa sayur di rumah, aku mendengar langkah kaki pelan. Ayah duduk di kursi rotan di depan rumah. Wajahnya menatap langit malam yang berawan. Aku duduk di sampingnya, membiarkan kesunyian menyelimuti kami sebentar sebelum aku membuka suara.
Kenapa ayah percaya padanya? Tanyaku pelan. Ayah menoleh padaku. Sorot matanya penuh makna. Karena aku pernah seperti dia. Aku tertegun. Seperti Gilang. Ayah tersenyum tipis. Dulu, waktu muda, ayah juga pernah di penjara. Salah paham. Kasus tawuran waktu kerja serabutan di kota. Gak ada yang mau nerima ayah kerja setelah keluar. Semua tempat tutup pintu. Tapi satu orang saja yang kasih kesempatan. Dan itu cukup buat ubah hidup ayah. Aku tercekat. Ayah, yang selama ini kuanggap sosok paling lurus, paling benar, pernah mengalami hal seperti itu? Jadi ayah lihat Gilang, seperti ayah dulu. Ayah mengangguk. Tapi bukan cuma itu. Aku lihat caranya nolong Pak Darto. Laras. Dia nggak pikir dua kali. Dia tahu semua orang curiga padanya. Tapi dia tetap bantu. Itu bukan sesuatu yang bisa dibuat-buat. Itu datang dari hati. Aku menggigit bibir bawahku. Kenangan hujan kemarin kembali melintas. Gilang yang menerobos banjir. Mengangkat Pak Darto tanpa ragu. Matanya yang penuh fokus. Tangan-tangannya yang gemetar bukan karena takut. Tapi karena cemas. Apa? Ayah yakin dia bisa jaga pasar ini? Yang bisa jaga tempat ini bukan cuma yang punya tubuh besar atau suara keras. Laras, kata ayah lembut, tapi yang punya hati. Malam itu, aku menatap bintang yang sesekali mengintip dari balik awan. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa, mungkin benar apa yang ayah lihat. Mungkin di balik segala kesepian, luka, dan kesalahpahaman, Gilang bukan hanya seseorang yang sedang mencari pekerjaan. Tapi seseorang yang sedang mencari tempat untuk kembali merasa hidup. Dan aku tidak tahu bagaimana ceritanya akan berakhir. Tapi malam itu, sebuah perasaan aneh tumbuh dalam dadaku. Bukan cinta, belum, mungkin juga bukan kasihan. Tapi sesuatu yang lebih rumit dari keduanya. Sesuatu yang membuatku ingin tahu, siapa sebenarnya Gilang? Angin malam menerpa wajahku saat aku berjalan ke pos belakang pasar. Menenteng rantang berisi nasi, telur balado, dan sayur sop buatan ibu. Langkahku pelan, berat. Seakan-akan rantang ini berisi bukan makanan, tapi rasa risih dan pertanyaan-pertanyaan yang tak bisa kupahami. Ayah menyuruhku mengantar makan malam untuk Gilang, penjaga malam baru yang belum sebulan dikenal tapi sudah jadi bahan gunjingan satu pasar. Aku sempat menolak, tapi ayah hanya menatapku tenang dan berkata, "Dia juga manusia, Laras, dan dia pasti lapar." Dan sekarang, disinilah aku, di lorong belakang yang remang, dinding pasar sudah dingin, lampu-lampu kuning temaram menggantung dari tiang besi tua, menciptakan bayangan-bayangan panjang di lantai. Bau tanah basah dan sisa ikan asin masih terasa menyengat. Dan di dalam pos kecil beratap seng itu, dia berdiri. Gilang. Dia berdiri tegak. Mengenakan jaket lusuh warna hitam dan celana jeans pudar. Tato-tatonya terlihat samar dalam pencahayaan minim. Tapi bukan itu yang membuatku menahan napas. Melainkan tatapannya. Tatapan yang tidak menyerang. Tidak menguliti. Hanya sekilas. Lalu menunduk. Seolah menghormat. Seolah tahu betul bahwa dirinya masih dianggap musuh oleh banyak mata. "Terima kasih, Mbak," katanya pelan. Suaranya berat, dalam, tapi lembut. Seperti seseorang yang bicara dari tempat yang sangat sunyi dalam dirinya. Aku mengangguk cepat. Nyaris gugup. Ini makan malamnya. Ia mengulurkan tangan untuk menerima rantang. Tapi pelan, hati-hati. Seolah takut menyentuh udara di sekelilingku. Jemarinya kasar. Tapi tangannya tidak gemetar. Ia menerima rantang itu seperti seseorang menerima hadiah yang terlalu mewah untuknya. "Maaf kalau menunya sederhana," kataku cepat. Entah kenapa merasa harus menjelaskan. Tapi Gilang menggeleng. Apapun yang datang dari ketulusan gak pernah sederhana. Aku terdiam. Kalimat itu menohok. Bukan karena puitis, tapi karena terlalu jujur.
Terlalu dalam untuk seseorang yang hanya menerima makan malam. Aku mengangguk lagi. Kali ini lebih pelan. Rasanya pipiku hangat. Entah karena lampu atau karena kata-kata barusan. Ia meletakkan rantang di atas meja kayu kecil, lalu menatapku sejenak. Bukan menatap seperti lelaki yang menggoda, tapi seperti orang yang sedang mencoba mengenali keberadaan orang lain. Seperti seseorang yang belum pernah benar-benar dilihat, dan sekarang diberi kesempatan untuk melihat. Kalau boleh tahu, Mbak Laras tinggal di mana? Tanyanya hati-hati. Aku sedikit ragu menjawab. Tapi ada sesuatu di caranya bertanya yang membuatku percaya. Di belakang toko sayur Bu Ina. Saya bantu-bantu di sana. Ia mengangguk. Pasar ini ramai, tapi sepi. Aku mengerutkan dahi. Sepi. Ramai oleh suara, tapi sepi oleh hati. Aku tercekat. Kalimat itu, seperti ia bicara bukan soal pasar, tapi tentang dirinya. Tentang hidupnya yang mungkin penuh keramaian, tatapan, omongan, penghakiman, tapi tak ada satupun yang benar-benar menyentuh dirinya. Bapakmu orang baik, lanjutnya tiba-tiba. Dari sekian banyak yang lihat aku seperti sampah, cuma beliau yang ngajak aku duduk dan tanya, "Apa kamu lapar?" Aku menggigit bibir. Aku tahu ayahku orang baik, tapi aku baru sadar, kadang kebaikan itu lebih besar dari yang bisa kupahami. Hati-hati malam ini, kataku akhirnya, sebelum melangkah pergi. Saat aku menoleh sekali lagi, ia sudah duduk, membuka tutup rantang dengan perlahan, seolah membuka sesuatu yang sakral. Dan aku sadar, mungkin aku datang ke sini hanya untuk mengantar makan malam. Tapi aku pulang membawa sesuatu yang tidak bisa kusebut. Rasa ingin tahu, atau sesuatu yang lebih samar dari itu. Hatiku bingung. Tapi untuk pertama kalinya, tidak ingin menjauh dari kebingungan itu. Pasar Sentosa pagi itu tetap seperti biasa. Ramai, penuh teriakan pedagang, bau ikan asin yang menyengat, dan suara pisau membelah sayur di atas talenan. Tapi bagi telingaku, semua itu tenggelam dalam satu suara yang terus terngiang. Bisikan-bisikan busuk yang tumbuh dari balik senyum palsu dan lirikan tajam. Laras itu anaknya Pak Jafar. Loh, masa sekarang sering banget ke pos belakang? Aku lihat sendiri semalam. Bawa rantang. Bukan sekali dua kali. Ya ampun, jangan-jangan udah keblinger sama si Gilang. Aku berhenti menata bawang. Genggamanku menguat di batang daun bawang yang belum sempat kupotong. Suara-suara itu datang dari kios sebelah. Dibungkus dalam bisikan manis tapi menusuk. Tak perlu disebut nama. Aku tahu siapa yang bicara. Dan aku tahu, mereka bicara bukan karena peduli, tapi karena haus gosip dan lapar akan drama. Aku mencoba mengabaikan, tapi jantungku berdegup tak nyaman. Gilang, dia tidak pernah melakukan hal yang tidak pantas. Tidak pernah menyentuhku. Bahkan menatap terlalu lama pun tidak. Selalu menjaga jarak, sopan, dan hanya bicara jika perlu. Tapi di pasar, niat baik bisa berubah jadi bahan olok-olok hanya dalam hitungan jam. Saat aku menaruh baki sayur di meja Bu Ina, beliau menyentuh lenganku pelan. "Laras, kamu harus hati-hati. Nak, orang bisa jahat bukan karena tahu, tapi karena ingin merasa benar." Aku menoleh, dan Bu Ina hanya menatapku dengan mata teduh penuh kekhawatiran. "Aku tahu kamu bukan anak sembarangan. Tapi mereka cuma butuh satu alasan untuk menjatuhkanmu." Aku mengangguk pelan, menahan napas. Malamnya, saat makan malam, aku duduk berdua dengan ayah. Ibu sudah tidur lebih dulu, dan hanya suara kipas tua yang menemani kami. Yah, aku ragu membuka suara. "HM." Ayah menoleh tanpa tergesa. Orang-orang mulai ngomongin aku dan Gilang. Ayah tersenyum. "Nang," seolah sudah tahu sejak awal. "Aku dengar," jawabnya pelan. "Kamu gak khawatir, yah?" Tanyaku, nyaris frustasi. Mereka menuduh aku seolah-olah aku. "Apa kamu melakukan hal buruk, Laras?"
Aku menggeleng cepat. Tidak. Apa Gilang pernah bersikap tidak sopan padamu? Tidak juga. Lalu kenapa kamu harus takut? Aku terdiam. Tapi ayah menatapku dengan cara yang membuatku merasa ditenangkan, bukan dihakimi. Dulu, waktu ayah muda, orang juga pernah bisik-bisik. Waktu ayah bantu teman ayah yang dulu mantan copet. Semua bilang ayah bodoh. Tapi sekarang, teman ayah itu punya bengkel sendiri. Hidup jujur. Dan gak ada satupun dari orang-orang yang dulu mencibir datang minta maaf. Aku menatap ayah lama-lama. Ada sesuatu di balik senyumnya yang begitu kuat. Biarkan mereka bicara, Laras, kata ayah. Suaranya pelan tapi kokoh. Kalau kamu hidup hanya untuk menghindari omongan orang, kamu akan lelah. Tapi kalau kamu hidup dengan keyakinan, kamu akan jadi cahaya. Aku menghela napas. Entah kenapa, dadaku lega, tapi juga penuh gejolak. Aku tahu aku tidak mencintai Gilang, tapi aku juga tahu aku tidak bisa memandangnya hanya sebagai penjaga malam. Ada sesuatu dalam dirinya, entah itu luka, entah keteguhan, entah kebaikan yang tersembunyi, yang membuatku tidak bisa berhenti peduli. Dan kadang kepedulian yang tumbuh di tengah fitnah justru paling jujur bentuknya. Hari itu hujan baru saja reda. Lorong-lorong pasar masih basah, menyisakan genangan dan licin lumpur tipis yang menempel di antara ubin retak. Aku sedang membantu Bu Ina menata cabai rawit, ketika tiba-tiba terdengar teriakan kaget. Astaga! Tubuh Bu Ina terpeleset ke belakang. Suara tubuhnya menghantam lantai menggema, seperti karung jatuh dari atas truk. Aku refleks berdiri, panik, tapi sebelum aku bisa bergerak, seseorang sudah lebih dulu berlari dari arah pos belakang. Gilang, langkahnya cepat, mantap, tanpa ragu. Dalam hitungan detik dia sudah di sisi Bu Ina, lalu berjongkok dan memeriksa keadaan wanita tua itu. Bu, sadar, Bu, katanya. Suaranya penuh khawatir, tangannya menepuk pelan pipi Bu Ina yang mengerang. Aku berlari menghampiri. Bu Ina! Aduh punggungku. Bu Ina mengaduh, meringis. Tangannya bergetar, tak mampu menopang tubuhnya. Tanpa berkata apa-apa lagi, Gilang memasukkan kedua lengannya di bawah tubuh Bu Ina, lalu mengangkatnya. Dan aku tertegun. Sosok bertato itu mengangkat tubuh Bu Ina dengan mudah, seperti mengangkat bantal. Padahal Bu Ina, maaf, beratnya mungkin lebih dari 2 karung beras. Tapi bukan itu yang membuat semua orang terdiam, melainkan cara Gilang memandangnya. Tidak jijik, tidak takut, tidak risih. Hengkdui. Ia membawa Bu Ina ke bangku kosong dekat kiosku. Peluh menetes di keningnya, tapi wajahnya tetap tenang. Panggil tukang urut, Mbak, katanya padaku. Saya pegangin beliau dulu. Aku mengangguk, buru-buru pergi. Ketika kembali bersama Pak Darto si tukang urut, aku melihat Gilang masih duduk di samping Bu Ina, menopang punggungnya, sesekali menyeka keringat di pelipis perempuan tua itu dengan sapu tangan miliknya. Dan saat itulah aku melihatnya, kerumunan kecil pedagang berdiri tak jauh, menatap Gilang. Bukan dengan kecurigaan, tapi dengan rasa kaget dan diam. Beberapa hari setelah kejadian itu, perubahan mulai terasa. Tak besar, tak frontal, tapi cukup nyata. Pak Tony, si penjual ayam yang dulunya paling keras menolak kehadiran Gilang, kini menyapanya dengan anggukan kecil. Mbak Ratih, yang sebelumnya menutup pintu kios saat Gilang lewat, kini mulai berani menitipkan kardus berisi barang dagangan untuk dibawa ke becak. Aku melihat semua itu diam-diam. Dan setiap kali itu terjadi, ada getar halus di dadaku. Seolah aku menyaksikan tunas kecil tumbuh dari tanah keras. Tapi tentu, tidak semua bisa luluh. Orang bertato tetap orang bertato, bisik Bu Mirna suatu sore. Boleh saja nolong. Tapi siapa yang tahu niatnya? Bisa jadi pura-pura baik. Dan seperti jarum halus,
Kalimat itu menusuk. Tidak hanya padaku, tapi entah kenapa, aku merasa menusuk ke arah Gilang yang sedang duduk di kejauhan. Ia mendengar, tapi pura-pura tidak. Kepalanya menunduk. Tangannya sibuk merapikan dus air mineral. Tapi gerakan tubuhnya sedikit kaku. Dan saat ia berdiri, ia tidak menoleh pada siapapun. Aku menggigit bibir. Tato di tubuhnya mungkin adalah dosa bagi sebagian orang. Tapi bagiku justru itu yang membuatku ingin mengenalnya lebih dalam. Karena hanya orang yang pernah jatuh, yang tahu betapa berharganya kesempatan untuk berdiri. Aku tak tahu sejak kapan semua ini terasa biasa. Mengantar makanan ke pos belakang setiap malam awalnya hanyalah titah ayah. Tugas, kewajiban. Tapi kini, langkah kakiku tak lagi terasa berat. Malah, kadang aku berjalan lebih pelan. Seolah ingin memperpanjang waktu antara dapur dan pos jaga, agar degup di dadaku punya waktu untuk menenangkan diri. Malam itu aku membawa nasi goreng dan teh manis hangat. Gilang seperti biasa duduk di bangku panjang dari kayu. Tangan kanannya memegang buku lusuh yang entah sejak kapan ia bawa. Saat mendengar langkahku, ia berdiri. Refleks, seperti prajurit yang hormat pada komandan. "Terima kasih, Mbak Laras," katanya sambil menerima rantang dengan dua tangan. "Maaf jadi ngerepotin terus." Aku menggeleng. "Nggak apa-apa, Mas. Lagian ayah yang suruh, kok." Dia tersenyum kecil, menunduk. "Iya, tapi tetap saja. Saya tahu Mbak pasti capek. Udah bantu di kios. Masih harus kesini." Capeknya kalah sama rasa penasaran. Ucapku tanpa sadar. Gilang mengangkat alis. Bingung. Penasaran sama apa? Aku mengangkat bahu, setengah bercanda. "Mas Gilang, sejujurnya, kamu ini aneh." Ia tertawa pelan. Suara tawa yang nyaris seperti bisikan. "Aneh gimana?" "Nggak tahu. Kamu bertato, pendiam, jarang bicara, tapi sopan banget. Nggak pernah lihat mataku kalau ngobrol. Kayak orang takut dosa." Gilang terdiam sejenak, lalu menghela napas, meletakkan rantang di sampingnya. "Saya bukan takut dosa, Mbak. Saya takut terlalu nyaman." Aku mengerutkan dahi. Nyaman? Dulu, waktu saya terlalu nyaman, saya jadi orang yang sombong, nggak tahu diri, akhirnya jatuh. Aku menatapnya. "Kamu pernah jatuh sejauh itu?" Ia tak menjawab, hanya tersenyum kecil, pahit, lalu menunduk lagi. Mata saya nggak pantas menatap mata perempuan baik-baik. "Dek," kata-katanya membuat dadaku nyeri entah kenapa. Ada luka dalam suaranya yang tidak terucap. Seperti beban berat yang terlalu sering dipanggul sendiri. "Mas, semua orang punya masa lalu," ujarku pelan. "Betul. Tapi nggak semua orang berani menghadapi tatapan orang setelah masa lalunya terbuka." Aku terdiam. Angin malam menyapu rambutku. Suara jangkrik bersahut-sahutan dari ujung pasar. Kami hanya diam. Tapi dalam diam itu, aku merasa dekat. Dekat dengan seorang asing yang dulu kutakuti. Dekat dengan seseorang yang menyembunyikan kepedihan lewat kesunyian. "Mas Gilang." "Kamu nggak harus selalu merasa bersalah." Gilang menoleh padaku, kali ini benar-benar menatap. Sekejap, sebelum akhirnya menunduk lagi. Tapi dalam sekejap itu, aku melihat sorot matanya. Teduh, tapi penuh luka. Dan aku sadar, malam ini aku bukan cuma membawa makanan. Aku membawa hatiku yang pelan-pelan. Mulai ingin tahu lebih banyak tentang lelaki ini. Malam itu langit seperti menggantung beban berat. Awan tebal menutup bulan, menyisakan gelap yang pekat dan hening yang mencekam. Angin hanya berdesir pelan, membawa bau pasar yang belum juga hilang meski sudah lewat tengah malam. Aku duduk di ruang tengah, melipat kain bersih, ketika ayah tiba-tiba memanggil dari teras. "Laras, sebentar." Aku menoleh, meletakkan kain di pangkuan.
Suara ayah terdengar serius, tapi bukan marah. Lebih ke, ada sesuatu yang ia simpan lama dan baru berani diucapkan. Aku keluar, duduk di kursi rotan di sampingnya. Ayah memandangi langit, seolah sedang mencari jawaban dari sesuatu yang tak bisa diungkap kata. "Kamu sudah sering bicara dengan Gilang, kan?" tanyanya akhirnya. Aku menunduk, agak kaget. "Iya, yah, tapi cuma ngantar makan." Ayah tersenyum samar. "Aku tahu." Beberapa detik berlalu dalam diam sebelum ia melanjutkan. "Aku ingin kamu mengenal dia lebih dalam." Aku menoleh cepat. "Maksud ayah?" "Gilang dia laki-laki baik, laras." Suara ayah berat. "Bukan sempurna, tapi dia tahu artinya berubah. Dan lebih dari itu, dia tahu artinya menghargai kesempatan." Hatiku berdegup. "Ayah, jangan bilang ayah ingin aku menikah dengannya." Ayah menyelesaikan kalimatku dengan tenang. "Belum tentu. Tapi aku tidak mau kamu menilai orang hanya dari luka yang tertinggal di tubuhnya." Aku terdiam. Tak bisa langsung menjawab. Ini terlalu mendadak. Terlalu dalam. "Dulu," lanjut ayah, "aku pernah hampir tidak jadi menikah dengan ibumu. Karena kakekmu menilai aku hanya seorang tukang keamanan pasar. Tapi ibumu melihat aku sebagai lelaki yang punya tekad. Dan dia tidak salah." Aku memejamkan mata sejenak, menenangkan hati yang mendadak gelisah. "Tapi, yah, masa lalu Gilang, kita nggak tahu seberapa kelamnya. Justru karena itu, kamu harus tahu." Ayah menatapku dalam. "Aku bukan menyuruhmu jatuh cinta, Nak. Aku hanya ingin kamu adil. Jangan menilai sebelum mengenal." Aku menggigit bibir. Hatiku seperti ditarik kedua arah. Ayah selalu jadi panutan. Tapi ini bukan hal kecil. Ini tentang hatiku, tentang masa depanku. Tapi kalau aku tahu, dan ternyata, aku nggak sanggup menerimanya. Ayah tersenyum lagi. "Maka kamu bisa pergi. Tapi dengan hati yang lega, karena sudah mencoba melihat lebih jauh daripada kebanyakan orang." Malam itu, aku tidur dengan kepala penuh suara. Tapi satu hal yang pasti, esoknya, saat aku membawa makanan ke pos belakang, langkah kakiku tidak lagi berat, tapi juga tidak ringan. Ada rasa ingin tahu, ada takut, dan ada sedikit harapan bahwa mungkin laki-laki bernama Gilang itu bukan sekadar bayangan bertato di lorong pasar. Malam-malam terasa lebih sunyi sejak ayah bicara tentang Gilang. Bukan karena pasar makin sepi, tapi karena pikiranku tak pernah benar-benar tenang lagi. Ada sesuatu yang mengusik, mengetuk-ngetuk dari dalam, menuntut diakui meski aku tak mau. Aku mulai gelisah. Gilang bukan lagi sekadar sosok asing bertato. Ia menjadi seseorang yang keberadaannya kurasakan bahkan sebelum kulihat. Kadang, bayangannya muncul tanpa permisi, di sela percakapan dengan Bu Ina, di saat aku menyapu kios, bahkan ketika aku menatap kosong ke arah hujan yang membasahi atap pasar. Aku mulai menyukainya. Kalimat itu akhirnya terucap. Pelan, hampir tak terdengar. Tapi detik itu juga, dadaku seperti diremas. Perasaan ini rumit. Aku takut. Takut pada masa lalunya. Takut pada tatapan orang-orang. Takut kalau ayah terlalu berharap. Tapi yang lebih kutakuti lagi, perasaan ini mungkin tumbuh terlalu dalam. Dan anehnya, justru karena ketakutan itu, aku makin tertarik. Malam itu hujan turun tipis. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Aku membawa makanan lebih awal karena ayah belum pulang. Sesampainya di pos belakang, aku terpaku. Gilang tertidur di bangku panjang, memeluk tubuhnya sendiri, hanya dibalut selimut tipis yang bahkan tak cukup menutup kakinya. Nafasnya pelan, tapi tubuhnya sedikit gemetar. Aku berdiri di sana cukup lama, memandanginya. Wajahnya tampak lelah. Garis tegas di rahangnya tak bisa menyembunyikan kegetiran yang terpahat dari waktu.
Ada bayangan luka di bawah matanya, seperti orang yang jarang tidur nyenyak. Aku pelan-pelan berjalan mendekat, meletakkan rantang di meja kecil di pojok, lalu membuka jaket yang kupakai. Kupakaikan perlahan ke tubuhnya yang menggigil. Tapi saat ujung jaket menyentuh bahunya, Gilang terbangun kaget. "Mbak Laras?" Suaranya parau, matanya masih setengah sadar. "Maaf, aku nggak bermaksud bangunin," ujarku cepat. "Kikuk, kamu kedinginan." Dia menunduk, menyadari jaketku sudah setengah melingkupi tubuhnya. Ia segera bangkit, menolak dengan halus. "Maaf, saya nggak pantas pakai ini." "Kamu butuh, Mas. Bukan soal pantas atau enggak." Dia menatapku lama. Untuk pertama kalinya, matanya benar-benar menatap dalam. Dan kali ini, aku tidak berpaling. Ada sesuatu yang bergetar antara kami. Sesuatu yang tak terucap, tak dimengerti, tapi nyata. "Aku takut, Mas," gumamku lirih. Bahkan aku sendiri tak yakin kenapa aku mengatakannya. Gilang mengernyit. "Bingung." "Takut apa, Mbak?" "Takut menyayangimu, tanpa bisa memahami semua sisi gelapmu." Ia terdiam, terpaku. Wajahnya seperti tertampar oleh kalimat itu. Tapi bukan marah. Lebih seperti luka lama yang tiba-tiba terbuka. "Sisi gelap itu," katanya lirih, "gak layak kamu lihat, Laras." Aku menggigit bibir. "Tapi bagaimana kalau aku tetap ingin tahu?" Ia menatapku dengan mata merah yang nyaris berkaca. Tapi yang keluar dari bibirnya hanyalah bisikan. "Kalau kamu tahu, kamu mungkin akan pergi." Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku ingin membuktikan bahwa aku bukan perempuan yang hanya jatuh cinta pada cahaya, tapi juga ingin mengenal gelap dan bertahan di dalamnya. Malam itu hujan deras, lebih lebat dari biasanya. Suara rintikannya mengiringi langkahku yang ragu-ragu di sekitar ruang tamu. Ayah dan Gilang duduk di kursi kayu, berbicara dalam suara rendah yang seolah tak ingin mengganggu kesunyian rumah. Aku yang sedang duduk di balik pintu, diam-diam mendekat, mencoba mendengarkan tanpa terdeteksi. Seringkali, aku merasa bahwa dunia mereka, ayah dan Gilang, terlalu jauh dari kehidupanku yang biasa. Tapi malam itu, dunia itu terasa semakin dekat. Aku merasa, untuk pertama kalinya, perbincangan ini ada hubungannya dengan aku. Gilang membuka pembicaraan. "Pak Jafar, saya ingin serius." Suaranya rendah dan tenang, seperti menggenggam sesuatu yang berat. "Saya ingin melamar Laras." Aku terdiam di balik pintu. Jantungku berdegup kencang, hingga rasanya seperti hendak keluar dari dada. Aku ingin masuk dan berlari. Aku ingin bertanya mengapa, ingin tahu jawabannya, tapi tubuhku terhenti di tempat. Ayah hanya tersenyum. Wajahnya tidak menunjukkan keterkejutannya. "Aku menunggu kau bilang itu, Gilang," jawabnya dengan suara penuh kehangatan. Suaranya terdengar santai, tapi di baliknya ada keyakinan yang menggetarkan hatiku. Ayah tahu sebelum aku bahkan menyadarinya. Aku menunduk. Perasaan campur aduk menghantui setiap detik yang berlalu. Di satu sisi, aku ingin berlari, ingin menutup telinga dan tidak mendengar percakapan ini. Tapi di sisi lain, hati ini juga ingin menerima, ingin mengerti mengapa Gilang, lelaki dengan masa lalu penuh luka itu, tiba-tiba ingin melangkah sejauh ini. Lama setelah ayah bicara, aku masih terdiam di tempatku. Tidak ada kata-kata yang bisa keluar dari mulutku. Aku takut jatuh terlalu dalam. Takut kalau perasaan ini benar adanya, dan aku tak bisa keluar lagi. Aku hanya bisa membayangkan wajah Gilang saat berkata itu, dengan tatapan serius, tapi ada keraguan yang jelas terlihat di mata coklatnya. Keraguan yang mungkin sama dengan yang aku rasakan. Apakah aku siap untuk itu? Untuk menerima cinta yang datang dengan banyak pertanyaan dan bayangan masa lalu yang terus mengejarnya? Tiba-tiba, aku merasa gelisah.
Aku berbalik dan kembali ke kamarku, menutup pintu perlahan. Tubuhku seperti dihantam sesuatu yang berat, dan air mata yang sempat kutahan pun menetes tanpa bisa kuperbaiki. Aku menangis dalam diam. Bukan karena aku tidak mau menerima Gilang, karena entah bagaimana, hatiku ingin, tapi karena rasa takut itu mengikatku terlalu dalam. Takut jatuh terlalu dalam. Takut terluka terlalu parah. Gilang mungkin sudah siap untuk menerima masa lalu yang mengikutinya. Tapi aku tak yakin apakah aku cukup kuat untuk menghadapi segala yang akan datang bersama cinta yang ditawarkan Gilang. Esoknya, aku kembali ke rutinitasku. Ayah dan Gilang sepertinya tidak berbicara lebih jauh tentang lamaran itu, atau setidaknya tidak di hadapanku. Namun, segalanya terasa berbeda. Mata ayah penuh arti, dan setiap kali Gilang mendekat, aku merasa seperti ada kekuatan yang lebih besar di antara kami. Tapi aku tetap diam. Takut bertanya lebih jauh. Takut mencari jawaban yang mungkin bisa mengubah segalanya. Satu hal yang aku tahu, aku tidak bisa terus hidup dalam ketakutan ini. Aku harus memilih, apakah akan berjalan ke depan dengan Gilang, atau tetap terjebak dalam bayangan masa lalu yang tak pernah hilang. Hari itu tiba dengan langit yang cerah, seolah ingin menyambut kami dengan penuh harapan. Pernikahan kami bukanlah sesuatu yang mewah, hanya di aula RW yang sederhana, dengan dekorasi seadanya. Tidak ada gaun putih berkilau, tidak ada pelaminan indah yang megah. Hanya ada aku dan Gilang, berdiri di hadapan beberapa orang, yang sebagian besar adalah pedagang pasar yang kami kenal. Dan di antara mereka, masih ada bisik-bisik yang tidak bisa sepenuhnya kuhindari. Aku menggenggam tangan Gilang. Tangan besar dan kokohnya terasa berbeda dari yang lain. Hangat, seperti pelukan yang tak pernah bisa aku lepaskan. Dia menggenggam tanganku dengan kuat, seolah tak ingin melepaskannya, seolah tahu betapa ragu dan takutnya hatiku saat itu. Di tengah segala keraguan yang ada satu hal yang membuatku yakin, aku ingin terus berada di sisinya. Wajah Gilang tetap tenang, seperti biasa. Namun, aku bisa melihat ada kegugupan yang terkendali di matanya. Tatapannya tidak seperti biasanya. Ada keraguan yang tersembunyi di baliknya, seperti dia sedang bertanya pada dirinya sendiri, apakah semuanya akan baik-baik saja. Dan aku, yang berdiri di sampingnya, juga bertanya pada diriku sendiri hal yang sama. Aku tidak tahu apakah aku bisa membuatmu bahagia, Laras. Bisiknya saat kami berdua berdiri di sudut aula. Suara itu hampir tenggelam dalam keramaian, tetapi aku mendengarnya jelas. Tapi aku akan berusaha. Aku janji. Aku menatapnya, mencari tanda-tanda kejujuran. Tapi aku sudah tahu, kejujuran itu tidak hanya terucap dalam kata-kata, melainkan juga dalam tindakannya. Gilang tidak pernah berjanji dengan kata-kata kosong. Semua yang dia lakukan, semua yang dia tawarkan, adalah hasil dari perjuangannya. Yang penting adalah kita berusaha bersama-sama, Mas. Jawabku, hampir tak mampu menahan air mata yang sudah menggenang. Aku ingin percaya. Aku harus percaya. Kita akan hadapi semuanya bersama. Dan saat itu, aku tahu, apapun yang terjadi setelah hari ini, perasaan ini tidak akan pernah bisa disesali. Bahkan di tengah kebisingan pasar dan bisikan orang-orang, ada satu hal yang pasti. Aku dan Gilang, dua manusia yang telah terikat oleh pilihan ini, akan berjalan bersama, tak peduli apa yang ada di depan. Pernikahan itu sederhana, bahkan jauh dari impian yang dulu kubayangkan. Namun ada kehangatan yang mengalir di dalamnya. Kehangatan dari hati yang saling memahami dan memilih untuk saling mendukung, meski dunia tidak selalu ramah. Seiring berjalannya waktu, bisikan di pasar tetap ada. Ada yang mengatakan bahwa kami hanya menikah karena terpaksa, karena aku tidak punya pilihan lain. Ada yang bilang, Gilang hanya ingin menebus dosa-dosanya dengan menikahi seorang gadis yang lebih baik darinya. Tapi aku tidak peduli. Setiap orang berhak memiliki penilaian mereka sendiri, meski aku tahu bahwa hanya aku yang benar-benar tahu siapa Gilang yang sebenarnya.
Dan siapa aku ketika bersamanya? Gilang mungkin tidak sempurna, dan aku pun bukan wanita yang sempurna. Tapi kami sudah memilih untuk berjalan bersama, dan itu lebih dari cukup untukku. Di tengah pernikahan yang sederhana, di tengah keramaian pasar yang tidak pernah sepi, aku merasa ada kedamaian yang baru lahir. Dan bersama Gilang, aku tahu, kami bisa menciptakan kebahagiaan kecil yang tulus, walau di tengah segala kekurangan. Malam pertama kami sebagai pasangan suami istri tiba dengan ketegangan yang tidak bisa kuungkapkan dengan kata-kata. Setelah pesta pernikahan yang sederhana, setelah semua mata yang penuh dengan bisikan dan penilaian, kini kami berada di kamar itu. Kamar yang seharusnya menjadi tempat penuh kebahagiaan, penuh harapan. Namun entah mengapa, aku merasa semakin jauh dari kedamaian yang kutunggu. Aku duduk di ranjang, memandang pintu yang tertutup rapat, menunggu Gilang masuk. Hati ini seperti penuh dengan ribuan pertanyaan yang tak kunjung menemukan jawabannya. Semua yang kulihat di luar sana, semua yang kudengar, tidak ada satupun yang bisa mengusir kegelisahan yang terus menggelayut di dalam diriku. Gilang masuk perlahan, dan matanya bertemu dengan mataku. Dia duduk di kursi dekat jendela, memandang keluar dengan tatapan kosong. Aku bisa melihat betapa beratnya dia, seolah membawa beban yang sangat besar. Kami berdua terdiam, hanya suara detak jam yang terdengar di antara kami. Entah berapa lama kami begitu, sampai akhirnya Gilang membuka mulut. Suaranya rendah, tapi tajam seperti pisau yang baru saja dihunus. "Aku harus jujur, Laras," katanya pelan, dengan nada yang berbeda dari biasanya. Ada rasa cemas yang tidak bisa dia sembunyikan. "Aku pernah di penjara. Aku membeku. Tubuhku kaku, tidak bisa bergerak, tidak bisa berkata apa-apa." Suara Gilang terdengar semakin jauh, seolah datang dari dunia lain yang tak dapat kucapai. "Kasus perampokan dan pembunuhan." Jantungku berhenti berdetak. Setiap kata yang keluar dari bibirnya seperti petir yang menghantam. Rasanya, aku ingin melarikan diri, bersembunyi di sudut kamar dan berharap ini hanya mimpi. Tapi kenyataannya tidak bisa kuhindari. Semua yang aku ketahui tentang Gilang, tentang kami, tiba-tiba menjadi kabur dan buram. Aku menatapnya. Tubuhku mulai bergetar. Apa maksudmu?" Suaraku keluar tercekat. Seolah-olah aku tidak bisa mengendalikan nafas yang berat. Gilang menarik napas panjang. Wajahnya tampak lelah, lebih tua dari usianya. "Aku terlibat dalam sebuah perampokan waktu muda dulu. Kami terdesak. Semua serba terburu-buru. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku hanya melakukan apa yang diminta. Dan salah satu orang yang kami rampok, dia terluka. Bahkan meninggal. Aku dihukum karena itu." Air mata mulai menggenang di pelupuk mataku. Meskipun aku berusaha keras menahannya, hati ini terasa semakin sesak. Tak tahu harus berbuat apa. Semua yang aku tahu tentang Gilang, semuanya sekarang terasa seperti kabut yang tak bisa dijelaskan. Gilang menunduk, tidak berani menatapku. "Aku tidak ingin kamu tahu ini. Aku ingin kau melihatku sebagai seseorang yang pantas untukmu, Laras. Tapi aku harus jujur padamu, karena aku tak ingin ada lagi rahasia di antara kita." Aku terdiam lama, mencerna semua yang baru saja kudengar. Jarak antara kami semakin lebar, seperti ada tembok yang tiba-tiba terbentuk di tengah-tengah kamar ini. Aku tidak tahu harus bereaksi bagaimana. "Kenapa sekarang, Gilang?" Akhirnya, suaraku keluar dengan gemetar. "Kenapa baru sekarang kau bilang?" Gilang menatapku dengan mata yang penuh penyesalan, seolah dia merasa sangat hina, seolah dia tahu betapa dalamnya luka yang baru saja ia torehkan padaku. "Karena aku takut kehilanganmu, Laras. Aku takut kau tidak bisa menerima aku setelah mengetahui ini." Aku menunduk. Mataku memandang tangan yang tergeletak di atas selimut. Perasaan itu begitu rumit, begitu kacau. Aku merasa kebingungan, marah, terluka.
Tetapi di sisi lain, ada perasaan lain yang datang. Perasaan yang sudah mulai tumbuh selama ini. Perasaan yang tak bisa kusembunyikan meskipun aku sangat takut. Aku nggak tahu harus bagaimana, ujarku lirih. Aku ingin percaya padamu, Gilang. Tapi ini terlalu berat. Dia mengangguk perlahan, seperti memahami setiap kata yang keluar dari mulutku. Aku tahu, aku tak meminta kamu untuk langsung menerima semuanya. Aku hanya ingin kamu tahu siapa aku sebenarnya. Aku ingin kita membangun semuanya dari sini, dengan kejujuran, meski aku tahu ini tidak mudah. Aku menutup mata, mencoba menenangkan diri. Rasanya, dunia ini terlalu penuh dengan pertanyaan yang tidak ada jawabannya. Tapi ada satu hal yang jelas, aku masih mencintainya. Meski perasaanku masih kacau, meski masa lalunya begitu kelam, ada sesuatu di dalam diriku yang berkata bahwa aku ingin berjalan bersama Gilang. Gilang, aku menatapnya lagi. Aku akan berusaha. Aku akan mencoba menerima kamu. Tapi, beri aku waktu. Dia mengangguk. Bibirnya tertarik membentuk senyum kecil yang penuh kelegaan. Aku akan menunggu. Aku tak akan pernah menyerah. Laras, aku janji. Malam itu, meski terasa kelabu dan penuh pertanyaan, ada satu hal yang terasa terang. Kami akan terus berusaha bersama. Mungkin pernikahan ini tidak sempurna, dan mungkin jalan yang kami pilih tidak mudah. Tapi aku tahu, dalam hati, kami bisa melewati semuanya, selama kami tetap berjalan bersama. Malam itu, suasana di kamar tidur kami masih penuh dengan keheningan yang mencekam. Gilang duduk di tepi ranjang. Wajahnya tertunduk, seakan semua kekuatan yang pernah dimilikinya terbuang begitu saja. Aku duduk di ujung ranjang, mencoba meresapi setiap kata yang baru saja keluar dari mulutnya, setiap pengakuan yang kini menggantung di antara kami, seperti beban yang semakin berat. "Kenapa kamu tidak pernah cerita?" tanyaku akhirnya. Suaraku terengah-engah, seolah masih sulit untuk menerima kenyataan yang baru saja terungkap. Gilang menarik napas panjang. Pandangannya jauh, kosong, seolah terperangkap dalam kenangan yang begitu kelam. "Aku tak ingin kau melihatku seperti itu, Laras. Aku ingin kau melihatku sebagai pria yang pantas untukmu. Tapi, ini bagian dari diriku yang tak bisa kuhindari." Dia menundukkan kepalanya, lalu melanjutkan ceritanya. Suara seraknya bergetar. "Saat muda, aku terjerumus dalam dunia geng jalanan. Hidup itu keras, penuh kekerasan dan kebohongan. Kami merampok toko emas. Kami pikir itu hanya permainan, tanpa memikirkan siapa yang akan terluka." Matanya mulai berkaca-kaca, dan aku bisa melihat bahwa kenangan itu masih menghantui dirinya, meski dia sudah berusaha melepaskannya. Pemilik toko, dia melawan. Salah satu dari kami, rekan sekelompokku, memukulnya. Pukulan itu mematikan dia. Suara Gilang serasa hilang dalam kelamnya malam. Aku menelan ludah. Tubuhku kaku di tempat. Setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti duri yang menusuk hati, menggoyahkan segala rasa aman yang baru saja mulai tumbuh dalam diriku. "Tapi, kamu nggak bunuh dia, kan?" Aku bertanya dengan suara bergetar, mencoba mencari jalan keluar dari rasa takut yang mulai menjalar. Gilang menatapku, matanya penuh dengan penyesalan. "Aku tidak bunuh siapa-siapa, Laras. Aku hanya ada di sana. Aku tidak menghentikan mereka. Aku hanya diam. Dan itu cukup membuatku jadi pembunuh." Aku terdiam. Kata-katanya mengendap dalam pikiran. Aku merasa semakin terperangkap di dalam kebingunganku sendiri. Semua yang pernah ku ketahui tentang dirinya, semua yang aku percayai, kini terasa berubah. Aku ingin memaafkan, aku ingin mengerti, tapi luka yang dia buka begitu dalam, terlalu dalam untuk bisa diabaikan begitu saja. Gilang menghela napas, seolah lelah dengan semua pengakuan ini. Aku dipenjara karena itu. Semua orang dihukum, bahkan yang tidak terlibat langsung.
Tapi aku tak pernah bisa menebus apa yang terjadi. Laras, setiap hari aku hidup dengan rasa bersalah itu. Aku merasa aku tak berhak mendapatkan kebahagiaan. Aku menunduk. Tanganku meremas selimut. Kata-kata Gilang berputar-putar dalam kepalaku. Dan jantungku terasa semakin berat. Kamu masih merasa begitu, Gilang? Kamu masih merasa nggak berhak bahagia? Dia mengangguk pelan, seperti menanggung seluruh dunia di pundaknya. Aku nggak tahu apakah aku bisa membuatmu bahagia. Laras, aku selalu merasa seperti beban. Seperti aku nggak pantas untuk hidup tenang. Apalagi bahagia. Ada rasa sakit yang mengiris hatiku saat mendengarnya. Melihatnya begitu terpuruk membuatku ingin berlari memeluknya. Mengingatkan dia bahwa kita semua punya masa lalu. Dan itu bukanlah sesuatu yang harus terus menghantui. Gilang, kita semua punya masa lalu. Tapi itu nggak menentukan siapa kita sekarang. Suaraku terasa lemah. Tapi aku mencoba untuk memberi kekuatan pada setiap kata yang keluar. Dia menatapku. Matanya penuh keraguan. Tapi masa laluku terlalu gelap untuk dilupakan. Laras, aku nggak tahu bagaimana caranya untuk memperbaikinya. Aku menghela napas dalam, berusaha menenangkan diri, mencoba menyusun kata-kata yang tepat. Gilang, aku nggak tahu semuanya. Aku nggak tahu betapa beratnya beban yang kau bawa. Tapi yang aku tahu adalah aku memilih untuk bersama kamu. Aku memilih untuk percaya padamu. Gilang terdiam, seolah tidak bisa mempercayai kata-kataku. Dia menunduk lagi, lalu mengangkat wajahnya dengan senyum yang sangat kecil, hampir tak terlihat. Kamu benar-benar memilih aku, Laras? Tanyanya dengan suara serak. Seolah tak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar. Aku mengangguk pelan. Aku memilih kamu, Gilang. Semua kekuranganmu, semua kesalahanmu, itu bagian dari perjalanan hidupmu. Aku percaya, kamu bisa menjadi lebih baik. Ada keheningan lagi di antara kami, tapi kali ini, aku merasa sedikit lebih ringan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, atau bagaimana kami akan menghadapi semua ini, tetapi satu hal yang jelas, aku tidak bisa terus hidup dalam ketakutan akan masa lalu. Gilang, meskipun dengan semua kesalahannya, telah memilih untuk berubah. Dan mungkin, hanya mungkin, aku juga bisa belajar untuk menerima dan melangkah bersama. Malam itu, meskipun perasaan kami masih terombang-ambing oleh kenyataan yang baru terungkap, aku tahu satu hal pasti. Kami akan saling berusaha. Kami tidak sempurna, tetapi kami masih punya waktu untuk memperbaiki segalanya. Satu langkah kecil demi satu langkah kecil. Malam itu terasa lebih berat dari sebelumnya. Aku merasa seperti dipukul oleh kenyataan yang terlalu besar untuk kutanggung. Semua yang pernah aku pikirkan tentang Gilang, semua harapan yang kubangun, kini seperti runtuh dalam sekejap. Aku duduk di pinggir ranjang. Wajahku tertutup oleh kedua telapak tangan. Air mata mengalir tanpa bisa kuhalangi. Rasanya hatiku hancur. Dan aku tidak tahu harus bagaimana. Kenapa kau tidak bilang dari awal? Teriakku. Suaraku penuh dengan kemarahan dan kebingungannya. Kenapa kau harus sembunyikan semua itu dariku? Gilang terdiam. Wajahnya tertunduk. Dan aku bisa merasakan bahwa dia terluka. Tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya. Hanya desahan pelan yang seolah menunjukkan betapa beratnya rasa bersalah yang dia tanggung. Aku takut, Laras. Akhirnya Gilang berkata. Suaranya serak, penuh penyesalan. Aku tahu kau akan pergi begitu kau tahu semuanya. Aku nggak ingin kehilanganmu. Aku berdiri dengan marah. Tubuhku bergetar. Tapi kenapa harus menyembunyikannya dari awal? Kenapa aku harus jadi yang terakhir tahu? Gilang, apa kamu pikir aku akan melupakan semua yang terjadi kalau kamu cuma diam? Dia mengangkat wajahnya, dan aku bisa melihat rasa sakit yang mendalam di matanya. Aku nggak tahu bagaimana cara memberitahu kamu. Laras, semua yang aku lakukan dulu terasa terlalu kelam, terlalu buruk.
Aku nggak ingin itu merusak kita. Hatiku seakan pecah mendengar pengakuannya. Rasa marahku bercampur dengan rasa sedih yang tak tertahankan. Aku nggak tahu lagi harus bagaimana. Aku berjalan mundur, merasakan kaki ini lemas. Sebelum akhirnya tubuhku terjatuh ke lantai, terduduk begitu saja. Gilang segera bangkit, mendekatiku dengan terburu-buru. Laras, maafkan aku. Aku nggak bermaksud menyakitimu. Aku hanya takut kehilanganmu. Air mata terus mengalir. Rasanya aku ingin berteriak, meluapkan semua rasa sakit yang kurasakan, tapi kata-kata itu terjebak di tenggorokan. Aku hanya bisa menangis, merasakan amarah yang tercampur dengan ketakutan dan kebingunganku sendiri. Tanpa berkata apa-apa lagi, aku bangkit dan berjalan keluar dari kamar, berlari menuju kamar ayahku. Mungkin aku butuh penjelasan lebih, butuh pendapat dari orang yang selalu bisa mengerti aku, yang selalu tahu apa yang harus dilakukan. Ketika aku memasuki kamar ayah, dia sedang duduk di kursi sambil membaca koran. Tampak tenang meskipun aku tahu hatiku sedang kacau. Begitu melihatku, ayah meletakkan koran di sampingnya, menatapku dengan mata penuh pengertian. Laras. Ayah memanggilku lembut. Kenapa? Aku tidak bisa menahan tangis lagi. Ayah, kenapa dia tidak bilang dari awal? Kenapa dia harus menyembunyikan semuanya dariku? Kenapa dia harus jadi seperti itu? Suaraku pecah, tak bisa lagi menyembunyikan perasaan kecewa dan marah yang aku rasakan. Ayah menghela napas panjang, dan aku bisa melihat betapa beratnya topik ini baginya. Laras, katanya, suara penuh keteguhan. Aku tahu masa lalunya. Aku tahu betapa kelamnya waktu yang dia jalani. Tapi aku juga tahu masa depannya. Aku percaya dia bisa berubah. Aku terdiam, tak bisa mengungkapkan betapa bingungnya aku. Tapi, ayah, bagaimana kalau aku nggak bisa menerima dia setelah tahu semuanya? Bagaimana kalau aku nggak bisa melanjutkan semua ini? Ayah menatapku dengan tatapan penuh pengertian, tapi juga penuh harapan. Setiap orang punya masa lalu. Laras, tidak ada yang bisa mengubahnya. Tetapi apa yang lebih penting adalah bagaimana dia memilih untuk hidup di masa depan. Gilang mungkin punya kesalahan, tapi itu tidak membuat dia menjadi orang yang salah selamanya. Kalau kamu benar-benar mencintainya, kamu harus bisa melihat lebih jauh dari masa lalunya. Aku merasa berat di dada, perasaan campur aduk antara cinta dan keraguan. Aku nggak tahu, ayah. Aku takut aku nggak bisa melupakan semuanya. Ayah bangkit dan mendekatiku, meletakkan tangannya di bahuku dengan lembut. Laras, kamu harus mendengarkan hatimu. Hanya kamu yang bisa memutuskan apakah kamu ingin melangkah ke depan bersamanya atau tidak. Tapi ingatlah, cinta bukan hanya tentang apa yang ada sekarang, tapi juga tentang kemampuan untuk menerima yang telah terjadi dan memperbaiki yang bisa diperbaiki. Aku menunduk, mencerna kata-kata ayah. Rasanya, aku tidak tahu lagi harus bagaimana. Aku mencintai Gilang, tetapi hatiku dipenuhi ketakutan yang dalam. Namun, satu hal yang pasti, aku harus memutuskan. Harus ada keputusan yang diambil. Meski itu tidak mudah. Aku mengangkat wajahku, dan untuk pertama kalinya malam itu, aku merasa sedikit tenang. Terima kasih, ayah. Aku berkata lirih, meski air mata masih mengalir di pipiku. Aku akan mencoba memikirkannya. Aku butuh waktu. Ayah tersenyum dengan lembut, menepuk pundakku. Aku tahu kamu akan menemukan jalanmu. Laras, percaya pada dirimu. Aku keluar dari kamar ayah dengan perasaan yang lebih tenang, meskipun hatiku masih penuh dengan pertanyaan. Tapi satu hal yang aku tahu, malam ini adalah malam yang penuh dengan pilihan. Pilihan yang akan menentukan arah hidupku selanjutnya. Apakah aku akan terus bersama Gilang atau memilih untuk melepaskannya? Seminggu berlalu, dan setiap detik terasa begitu panjang.
Aku tak pernah mengira bahwa diam bisa seberat ini. Setiap kali melihat Gilang, hatiku bergejolak, tapi aku memilih untuk tidak mengatakan apa-apa. Kami hanya saling melintas tanpa kata, seperti dua orang asing yang terjebak dalam rumah yang sama, masing-masing dengan pikirannya sendiri. Dia tetap seperti biasa, setiap malam berjaga dengan tenang, memastikan pasar tetap aman. Di pagi hari, dia mengantar makananku ke kios Bu Ina, seperti biasa. Tidak ada keluhan, tidak ada rasa canggung. Gilang tetap melakukan semuanya dengan hati yang tampak tulus, meskipun aku tahu ada sesuatu yang mengganjal di antara kami, sesuatu yang tak terucapkan, yang terus menggantung di udara. Aku tetap mengamati dari jauh, menyaksikan bagaimana dia mencuci halaman pos dengan air sabun, mengeringkan peluh di keningnya dengan punggung tangan, dan tetap menjaga ketenangannya meskipun ada jarak di antara kami. Dia seperti pria yang tak mengenal keputusasaan, seakan hatinya tidak terbebani dengan apa yang telah terjadi. Tapi aku tahu, meskipun dia tidak mengungkapkan apa-apa, hatinya pasti merasa berat. Aku bisa melihatnya dalam tatapan matanya yang kosong setiap kali dia melintas di hadapanku. Ada kesedihan yang dalam, tapi dia memilih untuk tidak mengungkapkan semuanya. Dia tahu aku butuh waktu, dan dia memberiku ruang, meskipun itu melukai kami berdua. Kadang, aku bertanya-tanya apakah ini adalah cara kami menghadapinya, dengan diam. Mungkin, dengan diam, kami bisa melupakan sejenak semua yang telah terjadi, menenangkan diri dari badai emosi yang menggerogoti kami. Tapi aku juga tahu, diam ini bukanlah solusi. Semakin lama aku diam, semakin besar rasa sakit yang tumbuh di dalam hati kami. Suatu pagi, ketika aku sedang menata sayur di kios Bu Ina, aku mendengar langkah kaki yang familiar. Gilang datang dengan keranjang makanan di tangannya, seperti biasa. Aku menatapnya sejenak, lalu kembali menunduk, mencoba menghindari tatapannya. Gilang berhenti beberapa langkah dari tempatku berdiri, meletakkan keranjang itu di atas meja tanpa berkata sepatah kata pun. Dia hanya berdiri di sana, menunggu. Aku tahu dia sedang menunggu aku untuk berbicara, untuk mengakhiri keheningan ini. Tetapi aku masih belum siap. Hatiku masih kacau, masih bergulat dengan perasaan yang sulit kupahami. Lalu, setelah beberapa detik yang terasa seperti berjam-jam, Gilang menghela napas panjang, dan suaranya terdengar pelan, hampir tak terdengar. "Laras, aku nggak tahu harus mulai dari mana. Tapi aku tahu, aku nggak bisa terus begini. Aku nggak bisa hidup dalam diam, dan aku nggak bisa biarin kita terjebak dalam semua ini." Aku menatapnya, terkejut. Dia akhirnya membuka suara setelah seminggu penuh keheningan. "Aku nggak bisa menyalahkan kamu kalau kamu nggak bisa menerima masa laluku. Laras, aku tahu aku banyak salah. Tapi aku ingin kamu tahu, aku nggak akan berhenti berusaha. Aku nggak akan berhenti jadi orang yang lebih baik." Aku terdiam. Kata-katanya mengguncang seluruh tubuhku. Keputusanku semakin sulit. Aku ingin berlari ke pelukannya, tetapi ada ketakutan yang menghalangi. Takut jika aku salah memilih. Takut jika masa lalu itu terlalu berat untuk kutanggung. Gilang menunduk, menunggu jawaban yang belum siap kuberikan. "Aku nggak minta kamu maafkan aku sekarang, Laras. Tapi aku berharap, setidaknya kamu bisa melihat aku lebih dari sekadar kesalahan yang pernah aku buat." Aku membuka mulut, ingin mengatakan sesuatu, tapi kata-kata itu tersekat di tenggorokan. Aku merasa terjebak dalam keheningan ini, terjebak dalam perasaan yang terlalu rumit untuk diungkapkan dengan mudah. Akhirnya, setelah beberapa saat yang terasa lama sekali, aku hanya bisa mengangguk pelan, berharap kata-kata itu cukup untuk mengakhiri ketegangan di antara kami, meskipun hatiku masih penuh dengan pertanyaan. Gilang melangkah pergi tanpa berkata lebih banyak, meninggalkan aku dengan perasaan yang semakin bercabang. Aku tahu, ini belum selesai. Diam ini bukanlah akhir dari cerita kami. Tapi aku juga tahu, mungkin ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar,
Sesuatu yang membutuhkan keberanian untuk menghadapi kenyataan, untuk memutuskan apakah aku bisa melangkah lebih jauh bersamanya. Malam itu aku memutuskan untuk membersihkan laci kecil di meja Gilang yang biasanya penuh dengan barang-barang sederhana. Kunci rumah, beberapa nota belanja, dan benda-benda tak penting lainnya. Tapi saat tanganku menyentuh sebuah surat lusuh, sesuatu yang aneh menyelimuti perasaanku. Surat itu tampak sudah lama, ujungnya sedikit terlipat, dan kertasnya kuning. Nama pengirim tertulis dengan tangan yang rapuh, namun familiar. Dita, anak dari korban perampokan. Aku menarik napas panjang sebelum membuka surat itu dengan hati yang berdebar. Kalimat demi kalimat dalam surat itu seperti menendang jantungku dengan keras. Saya tahu Anda tidak membunuh ayah saya. Tapi kehadiran Anda di penjara membuat saya percaya bahwa orang bisa berubah. Saya memaafkan Anda. Tubuhku kaku. Surat itu terasa sangat berat, seolah membawa beban yang tak terhitung jumlahnya. Setiap kata seperti menyentuh bagian paling dalam dari hati ini. Dita, anak dari pemilik toko yang pernah dirampok oleh Gilang dan gengnya, ternyata memaafkannya. Memaafkan seorang lelaki yang telah menjadi bagian dari kenangan buruk yang menghancurkan keluarganya. Aku terus membaca, meskipun setiap huruf terasa semakin memadat di dadaku. Saya tahu Anda tidak bisa menghapus masa lalu, dan saya tidak berharap Anda bisa menebus semuanya. Tapi saya ingin Anda tahu bahwa saya tidak membenci Anda. Anda mungkin sudah lama menanggung kesalahan itu, tapi sekarang saya bisa melihat bahwa Anda memang berubah. Itu sudah cukup bagi saya. Aku duduk di sebelahnya, berusaha untuk tidak melukai dia dengan kata-kata yang salah. Semua perasaan yang ada di dalam diriku mulai terasa rumit. Aku ingin berbicara, ingin mengungkapkan apa yang telah mengganjal di hatiku, tapi kata-kata itu sulit keluar. Aku tahu aku tak bisa mengubah masa lalunya, dan aku tak tahu apakah aku bisa sepenuhnya melupakan semua itu. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak bisa terus hidup dalam kebingungan dan ketakutan. Gilang, kataku pelan. Suaraku hampir hilang tertelan suasana malam. Aku tidak tahu bagaimana masa lalu membentukmu. Aku tidak tahu seberapa banyak luka yang ada di dalam dirimu. Tapi aku tahu satu hal. Aku tahu siapa kamu hari ini. Saat aku mengucapkan kata-kata itu, aku bisa merasakan tubuh Gilang mengencang. Dia menunduk, seolah berusaha menahan air matanya. Namun, aku bisa melihat bagaimana wajahnya memucat, dan sekejap kemudian, tangis itu pecah. Tangis pertama yang pernah kulihat darinya. Gilang menutup wajahnya dengan kedua tangan, seolah ingin menghapus segala rasa sakit yang tertinggal di sana. Tapi air mata itu tidak bisa dihentikan. Tangis itu datang dari lubuk hati yang paling dalam, seolah-olah seluruh masa lalunya yang kelam, seluruh penyesalannya, semua kesalahannya, meledak begitu saja dalam sekejap. Dia menangis seperti seorang anak yang tidak pernah diberi kesempatan untuk merasakan kebahagiaan. Aku hanya duduk diam, membiarkannya menangis. Tidak ada kata-kata yang bisa mengurangi beban itu. Tidak ada kalimat yang bisa menghapus kesalahan yang telah ia buat di masa lalu. Tapi aku bisa merasa, dengan setiap tetes air matanya, bahwa dia sedang berusaha untuk membebaskan dirinya dari bayang-bayang itu. Aku perlahan meraih tangannya, menggenggamnya dengan lembut. Aku tidak bisa menjanjikan apa-apa, Gilang, tapi aku bisa mulai dengan memberi kesempatan. Aku ingin kamu tahu, aku tidak memintamu untuk sempurna. Aku hanya ingin kamu jujur. Dan aku ingin melihat dirimu yang sekarang, bukan hanya masa lalu yang menghantui. Dia mengangkat wajahnya, menatapku dengan mata merah dan basah. Laras, aku nggak tahu kalau kamu bisa menerima aku seperti ini. Aku nggak tahu apa yang harus aku katakan. Aku nggak tahu apa yang harus aku lakukan untuk membuatmu mengerti. Aku mengusap pipinya, merasa hati ini semakin berat dengan setiap kata yang ia ucapkan. Kita nggak bisa mengubah masa lalu, Gilang. Tapi kita bisa memulai dari sini. Dari sekarang. Mungkin tidak mudah.
Mungkin akan ada banyak tantangan, tapi aku percaya kita bisa melewatinya bersama. Gilang terdiam, seakan meresapi kata-kataku. Dia lalu mengangguk perlahan, seolah memberikan persetujuan pada dirinya sendiri. Aku akan berusaha, Laras. Aku akan berusaha untuk menjadi orang yang kamu harapkan. Dan untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, aku merasakan sedikit harapan. Mungkin ini bukanlah akhir dari perjalanan kami. Mungkin masih ada banyak hal yang harus kami hadapi, banyak luka yang harus disembuhkan. Tapi malam itu, dalam keheningan yang hanya diwarnai oleh tangisan Gilang yang perlahan mereda, aku merasa satu hal yang paling penting. Kami sedang memulai sesuatu yang baru. Mungkin kami tidak akan pernah bisa sepenuhnya melupakan masa lalu. Tapi, selama kami saling berusaha dan saling memberi kesempatan, mungkin itulah yang paling penting. Mungkin itu adalah cara kami untuk memaafkan, untuk melangkah maju bersama. Aku menarik napas panjang dan menatapnya dengan lembut. Mari kita mulai, Gilang. Dari sini, dari sekarang. Dia mengangguk, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu ini, aku merasakan kedamaian. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tapi malam itu, kami memilih untuk memulai perjalanan kami lagi, bersama hari demi hari berlalu. Seperti halnya pasar yang selalu ramai dengan hiruk-pikuk pedagang dan pembeli, kehidupan kami pun mulai menemukan iramanya. Orang-orang mulai menerima Gilang, meskipun tato-tato di tubuhnya tetap menjadi sorotan. Namun, mereka mulai melihat sisi lain dari dirinya. Mereka mulai mengenalnya sebagai Mas Gilang, seorang lelaki yang bukan lagi bagian dari masa lalu yang kelam. Dia menjadi penjaga pasar yang penuh tanggung jawab, yang setiap malam menjaga dengan setia dan setiap pagi menolong pedagang membawa barang. Pedagang-pedagang yang dulu meragukannya mulai tersenyum padanya. "Mas Gilang, tolong bantu bawa tomat ini," ujar Bu Ina sambil tersenyum. Gilang akan segera mengangkat keranjang itu dengan tangan kekarnya. Tidak ada sedikit pun rasa sungkan. Ketika dia melewati kios pedagang lain, mereka menyapanya dengan senyum tulus. "Selamat pagi, Mas Gilang," seru Pak Arman dari warung sate. Gilang membalasnya dengan senyum, meskipun dia selalu terlihat lebih pendiam dari yang lainnya. Aku tersenyum melihat perubahan ini. Tidak hanya pasar yang menerima Gilang, tetapi aku pun mulai merasa bahwa dia benar-benar menjadi bagian dari dunia kami. Dari orang yang dulu dihina dan dicurigai, kini dia diakui sebagai bagian dari komunitas yang tak terpisahkan. Ada satu hal yang mengubah segalanya. Aku hamil. 3 bulan sudah berlalu sejak kami memulai kehidupan baru bersama. Setiap malam, sebelum tidur, aku merasakan tendangan lembut di perutku, dan itu membuat hatiku terasa penuh. Gilang sangat terobsesi dengan hal itu, seringkali meletakkan tangan di perutku dan berbicara pelan-pelan. Berbicara seolah-olah anak kami sudah bisa mendengarnya. "Anakku, ayah akan jadi orang yang terbaik untukmu," katanya suatu malam dengan suara yang penuh harapan. Malam itu, setelah seharian penuh dengan kesibukan, aku terbangun di tengah malam. Di luar, udara malam terasa dingin, dan aku melihat Gilang berdiri di samping jendela, menatap keluar. Aku berjalan mendekatinya, dan tanpa berkata apa-apa, dia merangkulku dari belakang. Begitu hangat." "Laras," katanya pelan. "Terima kasih telah percaya bahwa aku bisa jadi rumah, meski pernah jadi badai." Aku terdiam. Kata-kata itu seperti cairan hangat yang menetes di hatiku. Ada rasa haru yang membuncah, dan aku tak bisa menahan air mata yang mengalir perlahan. Ini adalah kali pertama Gilang berbicara begitu tulus tentang dirinya. Tentu saja aku tahu bahwa rumah bukan hanya sekadar tempat untuk berteduh, tetapi juga tempat di mana kita merasa aman, diterima, dan dicintai. Aku menggenggam tangannya erat. "Gilang, kamu sudah jadi rumah untuk kami, untuk aku, dan nanti, untuk anak kita." Dia menundukkan kepala, memelukku dengan erat. Tangannya yang besar memeluk tubuhku yang semakin membesar,
Dan kami berdiri di sana, dalam keheningan malam yang hanya diisi oleh desah napas dan detak jantung kami. Sejak itu, setiap malam kami berbaring berdua, berbicara tentang masa depan yang kami impikan. Tentang anak kami, tentang kehidupan yang ingin kami ciptakan, tentang rumah yang kami bangun dari hati yang penuh dengan kesalahan dan penyesalan. Kami tahu, perjalanan kami masih panjang, dan tidak akan mudah. Tapi satu hal yang kami yakini, kami sudah menemukan rumah dalam satu sama lain. Malam itu, Gilang akhirnya tidur dengan tenang, dan aku menyadari bahwa kami tidak hanya saling mencintai, tetapi kami juga saling memberikan tempat untuk tumbuh. Dia, yang dulu begitu takut untuk menerima dirinya sendiri, kini bisa melihat bahwa dia layak mendapatkan kebahagiaan. Kami berdua, dalam keheningan malam itu, tahu bahwa kami akhirnya menemukan rumah kami, tempat di mana badai yang pernah datang, kini berubah menjadi tempat yang aman, hangat, dan penuh cinta. Aku menatapnya dengan penuh keyakinan. Kita bisa mulai lagi, Gilang. Kita sudah ada di rumah yang tepat. Tidak semua luka harus dihapus. Beberapa luka perlu dikenang agar kita tahu seberapa jauh kita melangkah. Gilang tetap bertato. Setiap goresan tinta yang menghiasi kulitnya bercerita tentang masa lalu yang pahit, tentang keputusan yang diambil dengan terburu-buru, tentang penyesalan yang tak terhitung. Tapi kini, tatonya bukan lagi simbol dari kebodohan atau kekerasan. Setiap tatonya punya arti, tentang luka yang tak pernah hilang sepenuhnya, tentang harapan yang tumbuh dari kegelapan, dan tentang seseorang yang percaya padanya saat semua orang berpaling. Kami tidak pernah tahu bagaimana perjalanan ini akan berakhir. Kami hanya tahu bahwa kami sudah memilih untuk saling berjalan bersama. Gilang, yang dulu dilihat sebagai ancaman, kini menjadi pahlawan bagi kami, meski tak mengenakan jubah. Kami, yang dulu takut menghadapi kenyataan, kini berdiri tegak, memandang masa depan dengan penuh harapan. Dalam perjalanan ini, aku belajar bahwa cinta tidak selalu datang dalam bentuk yang kita harapkan. Cinta bisa datang dari tempat yang tak terduga, dalam bentuk yang paling sederhana, dan bahkan dalam wujud luka yang lama. Tetapi cinta yang sejati adalah ketika kita bisa melihat seseorang lebih dari sekadar masa lalunya. Ketika kita mampu menerima kekurangannya dan mempercayainya untuk melangkah ke depan bersama kita. Gilang tidak lagi hanya seorang laki-laki bertato. Dia adalah suamiku, seorang ayah untuk anak kami yang belum lahir, dan seorang lelaki yang akhirnya bisa melihat dirinya lebih dari sekadar bayang-bayang masa lalunya. Dia adalah rumah yang tidak sempurna, tapi tempat di mana aku merasa aman, dicintai, dan diterima. Ketika kami menatap masa depan, aku tahu satu hal yang pasti, tidak ada yang lebih kuat dari seseorang yang berani mengubah dirinya, dan tidak ada yang lebih indah dari seseorang yang mampu memberi kesempatan pada orang lain untuk berubah. Kami masih punya banyak hal yang harus dihadapi, tetapi bersama, kami tahu kami bisa melewatinya. Dan meski kami tak pernah bisa menghapus luka-luka itu, kami tahu, bersama, kami bisa membuat setiap luka menjadi pelajaran yang menguatkan.